Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedikit masalah teknis tadi, nanti tolong didoakan supaya bisa berlangsung pada kebaktian berikutnya. Tadi malam lampu mati, jadi sekejap sistemnya mati semua. Ini akan dibuka kembali setelah kita ibadah selesai. Kita akan selesaikan untuk boleh dilancarkan di kebaktian kedua, 3, 4 sampai sore nanti. Nah, saudara sekalian, kita sampai pada pasal yang ke-9. Hari ini ayat demi ayat sangat panjang sekali. Dari pasal 9 ayat 32 sampai pasal 10 sampai ke 48. Saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana benang merah yang kita bisa saksikan dari Lukas sebagai penulis kisah para rasul ini, saudara. Kita memperhatikan, saudara-saudara, bahwa di ayat yang ke-31, kalau saudara memperhatikan bahwa apa yang terjadi di satu masa di mana ada satu informasi yang penting yang penulis sampaikan, yaitu selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, saudara, kita tahu bahwa gereja yang mengalami pergumulan berat, orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan yang hebat, dan kita melihat bagaimana iman anak-anak Tuhan, iman mereka diuji, dan mereka tetap, apakah mau tetap percaya dan mengikut Tuhan, mengikut Kristus. Saudara-saudara, di satu waktu ketika kita melihat bagaimana pengalaman yang sangat istimewa dari Saulus menjadi Paulus, kita menyaksikan bagaimana perjumpaan Paulus yang sedang mengejar orang-orang percaya ke kota Damsyik. Di tengah perjalanan itu dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan itu membuat Saulus mengalami transformasi yang luar biasa. Dan kita bisa saksikan dari khotbah-khotbah yang kita ikuti minggu-minggu lampau. Dan pertobatan Paulus dari Saulus inilah kita menyaksikan, diceritakan. Akhirnya pergumulan yang besar, big problem yang besar yang dihadapi orang percaya, dikatakan di saat itu membawa satu perubahan juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan beberapa waktu kemudian selanjutnya penulis mencatatkan, dan kita melihat di sini penulis kembali kepada Petrus. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-32 ini, kisah ini sampai ayat 40 lebih, ayat 43, disampaikan di sana bahwa ketika Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Saudara perhatikan, saudara-saudara, kisah ini dicatat oleh Lukas, saya yakin mempunyai satu maksud, saudara. Mempunyai satu tujuan, bagaimana kita ketika melihat, menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana Injil yang disebarluaskan, bagaimana kehidupan iman orang percaya. Saudara, dalam pelayanan Petrus, saudara, diceritakan perjalanan Petrus di sana, visitasi dari Petrus pergi ke sebuah kota yang bernama Lida. Nah, kalau saudara ke Israel hari ini, saudara mendarat di airportnya Israel, itu ada di lokasi Ben Gurion. Itu letaknya 40 kilo dari Yerusalem. Saudara, itu adalah Lida. Nah, kalau saudara perhatikan, Injil yang dimulai tersebar keluar sudah sampai ke bordernya Israel. Kalau kita melihat sekarang, kalau kita menyaksikan bagaimana apa yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara, kita menyaksikan, menyimpulkan ada satu hal yang kita bisa imani dan amini, saudara, bahwa Tuhan mengasihi dan memperhatikan apa yang Tuhan ingin rencanakan di dalam kehidupan gerejanya. Tuhan mengasihi dan memperhatikan termasuk masalah-masalah gereja. Tuhan memperhatikan dan mengasihi bagaimana gereja Tuhan, anak-anak Tuhan menghadapi pergumulan yang ada. Petrus berhadapan di ayat yang ke-33 dikatakan, di situ didapatinya seorang yang bernama Eneas,
yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Saudara perhatikan ayat 33 ini, saudara, dicatat di sana Eneas sudah 8 tahun berbaring di tempat tidur, saudara. Saya yakin informasi lamanya sakitnya daripada Eneas oleh Lukas mempunyai maksud, saudara-saudara. Dia ingin memberitahukan bahwa Tuhan itu mengasihi, bukan hanya secara global, gereja secara umum, tapi Tuhan juga memperhatikan pribadi lepas pribadi. Dan di sini kita melihat catatan pergumulan seorang yang bernama Eneas sebagai pribadi. 8 tahun lumpuh, saudara-saudara. Artinya, saudara-saudara, sudah melewati fase-fase, tahap-tahap. Mungkin kalau memperhatikan 8 tahun itu, seorang yang merasakan mengalami penderitaan, dia mencoba untuk menyelesaikannya. 8 tahun boleh dikatakan sudah melewati satu fase usaha yang tidak ringan, saudara. Menghadapi pergumulan, mencoba mencari jalan keluar, mencari pertolongan, dengan mencari obat, mencari tabib, mencari dokter, dengan harapan saudara-saudara pasti bisa sembuh. Tetapi kenyataannya 8 tahun, saudara-saudara, didapati orang yang lumpuh ini, Eneas ini, ada di tempat tidurnya. Saudara-saudara, inilah yang ingin kita renungkan bersama-sama dari informasi yang disaksikan oleh Alkitab, saudara. Bahwa Tuhan memperhatikan dan mengasihi pribadi-pribadi, mengasihi anak-anak Tuhan. Tetapi 8 tahun, saudara, sudah tidak ada harapan lagi. 8 tahun adalah sebuah ungkapan yang mungkin dikatakan no hope, no way, tidak ada jalan, tidak ada harapan lagi. 8 tahun boleh dikatakan sudah tidur saja, dia lumpuh di tempat itu. Saya nggak bisa membayangkan, saudara-saudara, dalam pelayanan pastoral yang saya jalani, saudara, membayangkan 8 tahun ada di tempat tidur. Bagaimana seorang yang ada di tempat, dia hanya melihat platform, mungkin dia hanya bisa melihat jendela, dia hanya bisa menikmati ruangan kecil di kamar itu, makan di situ, minum di situ, melakukan aktivitas di situ. Pandangannya hanya bisa melihat lampu, platform, serta suasana di kamar itu. Dia tidak bisa melihat pemandangan di luar kalau tidak ada orang yang membawanya keluar. Seorang yang tidak punya harapan lagi. Tidak punya pilihan lagi, saudara-saudara. Saudara, inilah kondisi Eneas, saudara-saudara. Di ayat yang ke-34 dikatakan tiba-tiba Petrus mendapati Eneas dan lalu berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Yang saya katakan tadi 8 tahun rasanya jalan udah nggak ada harapan, nggak ada jalan. Berharap pun sudah nggak bisa. Mau menangis pun mungkin air mata sudah nggak keluar. Harus menerima dan mungkin ini harus dihadapi sampai kematian. Tetap terbaring di atas tempat tidur. Tiba-tiba hari itu, saat itu seorang yang bernama Petrus mendapati dia dan berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Ketika ia sudah mencoba untuk datang ke dokter, tabib, sudah tidak berhasil, saudara-saudara. Di tengah-tengah kepapaan seperti ini, Eneas mendengar kalimat yang berbeda yang diucapkan oleh Petrus. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Saudara-saudara, yang menarik sekali, Petrus itu orang yang sudah berpengalaman, rasul berpengalaman untuk masalah menyoal soal kesembuhan. Petrus mempunyai pengalaman menyembuhkan ketika dia menyembuhkan seorang pengemis di depan bait Allah. Petrus pernah berkata, emas perak aku nggak punya, yang ada padaku adalah dalam nama Yesus bangunlah dan berjalanlah. Saudaraku, inilah mujizat. Inilah yang sudah banyak terjadi, inilah tanda-tanda yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul.
Inilah yang terjadi, inilah dalam pelayanan Rasul Petrus. Kendati demikian, Petrus tidak pernah menjadi sombong dan Petrus tidak merasa bahwa mujizat itu berasal dari dirinya dan kekuatannya. Lihat, Petrus berkata, Eneas, aku berkata kepadamu, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Eneas tidak berkata, Eneas, aku berkata kepadamu, sembuh dan bangunlah. Tidak demikian. Tetapi Petrus berkata, Yesus Kristus, bukan aku, Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau. Saudara, bagaimana Eneas boleh mengalami hal ini, saudara-saudara? Kita melihat di sini Allah menolong manusia, Allah berhadapkan anugerahnya terhadap pergumulan persoalan manusia. Allah melakukannya, saudara-saudara. Allah bertindak dalam anugerahnya, kasihnya, saudara. Bagaimana ini boleh kita saksikan, saudara? Allah yang melakukan mujizatnya kepada Eneas. Tidak lain tidak bukan karena Eneas di dalam iman dan percaya. Orang yang tidak punya jalan dan tidak punya pengharapan, Allah buka jalan dengan begitu luar biasa yang kita sebut dengan mujizat itu. Mujizat yang dilakukan Allah, yang dialami oleh Eneas ini di dalam dan melalui apa, saudara? Bukan hanya melalui iman percaya saja, tetapi melalui sebuah tindakan iman. Tindakan iman dari Eneas yang berkata, pada waktu Petrus berkata, bangunlah Eneas, bereskanlah tempat tidurmu. Mujizat yang terjadi dalam diri Eneas ini adalah kita menyaksikan bagian pada Tuhan bekerja. Tetapi ada bagian dari Eneas untuk menyaksikan di dalam iman dan percayanya yang menyembuhkan dia. Di dalam percayanya itulah Eneas mau bangun dan mau bereskan tempat tidurnya. Eneas dengan percaya kepada Yesus. Dan ada satu tindakan iman di mana dia bangun dan membereskan tempat tidurnya. Inilah yang dilakukan oleh Allah dan efektif di dalam diri Eneas. Suatu prinsip Alkitab, saudara-saudara, di dalam kesembuhan memang ada di mana Allah bisa bertindak secara langsung dan komplit sempurna. Dan kita boleh dilepaskan dari sakit penyakit. Kita boleh disembuhkan. Tetapi saudara-saudara, ada cara-cara Tuhan yang kita pahami, kita lihat, kita saksikan. Allah melakukan pekerjaannya, Allah berbagian di dalam pekerjaannya melalui apa yang ada di dalam diri kita. Melalui apa yang ada dalam diri saudara dan saya. Orang yang mengharapkan kesembuhan bukan tertutup dengan usaha kita ke dokter, meminum obat. Itu pun cara Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara-saudara, dari inti mujizat ini adalah menyaksikan Injil keselamatan. Menyaksikan Injil keselamatan, mujizat yang Tuhan lakukannya ini adalah untuk menegakkan atau meneguhkan pada Injil yang boleh semakin disebarluaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita. Di masa-masa sulit yang kita hadapi, mungkin di antara kita sedang menghadapi pergumulan. Sebagian saudara kita, ada beberapa orang yang hari ini terpaksa dia tidak bisa datang kebaktian, hanya mengikuti secara live streaming online. Karena harus menjalani pengobatan di rumah sakit. Harus dirawat di tempat rehab, harus dirawat di tempat terapi. Saya percaya Allah melihat setiap pribadi kita. Allah tidak luput memperhatikan terhadap masalah-masalah kita, termasuk masalah pribadi kita. Seperti pergumulan Eneas yang boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempercayai Tuhan yang sanggup menolong kita. Di dalam percaya itu kita melakukan bagian yang harus kita lakukan, dan kita boleh mengalaminya di dalam pertolongan Tuhan secara sempurna. Nah, saudara-saudara, saya katakan mujizat ini adalah untuk meneguhkan berita Injil yang dikabarkan, yang diberitakan, saudara.
Sampai kita menyaksikan bagaimana beberapa nama yang dicatat oleh penulis di pasal yang ke-10. Kita melihat Allah mengajar bagaimana Petrus yang diminta keuntungan hanya memberkati orang Yahudi dan berhenti di sana. Tetapi Petrus juga bertemu dan berjumpa dengan Cornelius, di mana Tuhan memberikan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Pasal yang ke-8 kita menyaksikan bagaimana Filipus melayani sida-sida dari Ethiopia. Salah satu contoh bahwa anugerah keselamatan baptisan dia dilayankan bukan hanya kepada 3.000 orang percaya di pasal ke-4, tetapi baptisan dan pelayanan Injil itu terjadi juga kepada satu orang yang tidak terhitung sebagai anak Tuhan, yaitu orang Ethiopia. Ayat yang ke-35 dikatakan di sana, semua penduduk Lida dan Saron. Penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu berkata, berbalik kepada Tuhan. Saudara tahu bagaimana wilayah Saron itu banyak orang-orang non-Yahudi. Seperti daerah Samaria yang dilayani dan sida-sida yang dibaptis oleh Filipus. Mereka semua orang-orang non-Yahudi, termasuk Saron. Pasal yang ke-9 ayat 43 ada satu keterangan. Petrus tinggal beberapa hari tinggal di Yope, di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Menarik sekali saudara-saudara, penyamak kulit. Bagi orang Yahudi inilah najis. Sebab najis karena bersentuhan dengan bangkai. Penyamak kulit itu harus bisa memisahkan dari kulit dan bangkai itu. Di sini kita melihat Allah itu bukannya fokus saja kepada orang-orang Yahudi. Ternyata Kisah Para Rasul mencatat penuh dengan berbagai macam peristiwa anugerah Allah. Bagaimana Allah berbelas kasihan dan menyatakan kepada orang-orang yang termasuk non-Yahudi. Ini pelajaran yang indah bagi kita hari ini, saudara. Pelajaran yang penting bagi kita, gereja Tuhan yang ingin dipanggil menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi sesama kita, saudara. Ayat yang ke-36 di situ dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tabita sakit kemudian meninggal. Pada waktu meninggal peristiwa itu ditangisi banyak orang, khususnya janda-janda yang datang berdiri di dekat Petrus sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas pada waktu ia masih hidup. Saudara-saudara, saya berpikir bagaimana cara memberkati orang-orang itu, saudara. Tentu Tuhan banyak cara memakai banyak orang, saudara. Dengan cara spektakuler Allah bisa memakai Petrus menyembuhkan Eneas, membangkitkan Dorcas dari kematian. Tetapi ada cara kerja Allah melalui satu model, seorang ibu, seorang perempuan yang bernama Dorcas. Melalui kesaksiannya, Dorcas selama masih hidup banyak memberikan baju dan pakaian kepada janda-janda. Secara ekonomi orang yang lemah, tapi Dorcas menunjukkan kasih dan cintanya kepada banyak orang itu. Kita kembali belajar dari prinsip Alkitab di masa perjuangan hidup orang percaya. Kalau hari ini Tuhan memberkati kita, dan tentu Tuhan memberkati kita selalu, tetapi marilah kita dengan sadar, kita memahami ketika Allah memberkati kita, Tuhan mempunyai tujuan, mempunyai maksud bagi kita. Bahkan di dalam keselamatan yang kita terima. Saudara, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah Injil Tuhan boleh semakin disebarluaskan dan Tuhan semakin dipermuliakan. Kita melihat Allah bukan hanya memberkati anak-anaknya supaya kita menyaksikan juga di sini, yaitu Allah memberkati orang-orang lain. Allah mau Tuhan memberkati kita karena Tuhan mau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya dengan demikian Injil itu semakin tersebar luas dan boleh memberkati banyak orang lain.
Hal ini yang ditekankan oleh penulis Kisah Para Rasul. Sampai di situ kita melihat bagaimana penekanan daripada Lukas, penulis Kisah Para Rasul. Kita melihat bagaimana diceritakan dari pasal 10 ayat 1 sampai 48. Kita tidak banyak waktu, tetapi kita melihat bagian yang panjang ini merupakan penggenapan daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang menjadi inti daripada Kisah Para Rasul, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, dari semula kita membuka Kisah Para Rasul, kita bisa bertemu dengan bagaimana Allah menghendaki, Allah menetapkan, Allah memanggil, dan Allah memilih gerejanya untuk menjadi berkat, bukan hanya di Yerusalem, tetapi sampai ke Yudea, Galilea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, saudara-saudara, itu menjadi pusat orang Yahudi. Bahkan itu menjadi pusatnya orang Yahudi, tinggal di pusat agama Yahudi. Bagaimana dengan Yudea? Orang Yahudi sudah tinggal di luar Yerusalem, yaitu tidak tinggal lagi di pusatnya agama Yahudi. Dia tinggal di Yudea, itu adalah Yudea. Tapi kalau kita melihat dan melompat kepada Samaria, adalah orang Yahudi yang sudah kawin campur, yang sudah bercampur dengan bangsa lain. Pergerakan Injil dari Yerusalem sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini yang menjadi pesan daripada Injil keselamatan yang diberitakan, yang dicatat oleh Lukas di dalam penulisannya di Kisah Para Rasul ini. Gereja tidak boleh menjadi gereja yang eksklusif. Yahudi tidak menjadi Yahudi yang eksklusif. Tetapi bagi semua orang, termasuk bangsa-bangsa lain di dunia ini. Mujizat yang kita saksikan adalah alat untuk menyebarkan Injil. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Bagi saudara yang ikut kedup, kita bisa melihat bagaimana ringkasan daripada 48 ayat ini ada terbagi 5 bagian. Yang pertama, bagaimana perjumpaan Kornelius dengan malaikat Allah ketika Allah memberikan visi. Malaikat Tuhan datang menyatakan perkenanan Allah atas kehidupan Kornelius. Dan Allah memperhatikan ini, dicatat di dalam ayat 1 sampai 8. Penulis menjelaskan, saudara-saudara, Kornelius bukan orang sembarangan. Dia seorang perwira pasukan. Di bawahnya ada 100 pasukan. Bahkan mengepalagi 1 pasukan saja sudah hebat. Karena dalam 1 pasukan itu ada 100 orang atau 60 orang paling tidak. Lukas menyebutkan kota Kaisaria adalah tempat yang sangat bergengsi, tempat yang berhormat, tempat gubernur-gubernur memilih tempat tinggalnya di sana. Kaisaria itu adalah tempat di mana tempat kota yang sangat penting. Lukas memberitahukan bahwa Kornelius bukan orang sembarangan, orang yang penting, orang yang sukses secara politik, dia memiliki kekuasaan. Secara keagamaan dia ingin terus mendapatkan Allah. Dan bagaimana kisah ini? Allah menggapai. Allah berjumpa dengan Kornelius. Bahkan perjumpaan itu dilanjutkan di ayat 9 sampai 16. Bagaimana Petrus mendapat visi, dan visi terdapat visi daripada Petrus ini yang sifatnya simbolik. Kain yang terbentang itu, pada waktu Petrus berdoa berpuasa, ada kain terbentang. Tiba-tiba di hadapannya, di dalam kain itu berbagai macam binatang-binatang najis, binatang yang haram. Dan ia diperintahkan, bangun, ambil, potong, makan. Tetapi ia tidak mau itu. Kira-kira itu isi visinya. Apa maksudnya, saudara? Disinilah saudara Lukas ingin memberitahukan kepada Petrus, dia seorang rasul, seorang utusan Kristus, seorang Yahudi tulen yang masih kuat dengan pandangan yang lama keyahudiannya. Tapi Petrus melihat visi yang daripada Allah. Saudara, Petrus dipakai menjadi rasul bagi bangsa lain juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17 sampai 33.
perjumpaan Petrus dengan Kornelius. Perjumpaan Petrus dengan Kornelius melalui utusan Kornelius yang dikirimkan, dan berangkatlah Petrus menuju ke Kaisaria itu. Saudara menyaksikan bagaimana pertobatan Kornelius. Pertobatan Kornelius ini tidak lepas daripada perubahan, transformasi pandangan daripada ideologi, daripada filosofi daripada seorang rasul yang saya sebutkan, yaitu pertobatan Petrus. Yang seringkali memegang dan berpegang dengan tembok-tembok yang memisahkan antara Yahudi dan non-Yahudi. Tapi Tuhan memperjumpakan Kornelius dengan Petrus. Perjumpaan ini sulit saya pahami, sulit kita pahami kalau bukan ini pekerjaan Roh Kudus. Allah yang merencanakan, Roh Kudus yang mempertemukan mereka. Mereka dapat dibawa kepada satu transformasi dengan satu direction yang sama, dengan orientasi yang baru, dengan pandangan yang baru. Ayat 34 sampai 43, pemberitaan Injil kembali. Injil disampaikan oleh Petrus kepada siapa, saudara-saudara? Yaitu kepada Kornelius, kepada keluarga Kornelius, kepada teman-teman Kornelius. Mereka dipanggil bukan hanya teman, keluarga, tapi seluruh. Pada waktu itu Petrus membawa jemaatnya bersama untuk melayani Injil. Ayat 44 sampai 48 kita menyaksikan Roh Kudus turun dengan baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Saudara, dari konklusi ini saya ingin mengajak saudara untuk menyadari bahwa kita itu boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan semata. Amin. Kita boleh percaya kepada Kristus itu karena Roh Kudus. Dan setiap kali kita menyatakan Injil dan kebenaran, jangan kita mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kecakapan kita, mengandalkan kepintaran kita. Tetapi semata-mata kita marilah bergantung pada anugerah Tuhan, bergantung penuh kepada Roh Kudus yang berkuasa. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan dan keberanian kita memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih mempunyai kerinduan untuk bersaksi? Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk menyatakan Injil keselamatan dan boleh melaksanakan amanat agung di dalam pemuritan ini dan membaptiskan di dalam nama Allah Tritunggal? Setiap saat kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, apakah kita peka? Saya kemarin menghadiri sebuah upacara kremasi jemaat di sini yang sudah lama sekali. Sebelum COVID dia pernah pamit kepada saya, Pak, setelah ini saya nggak bisa ke gereja. Kenapa, Bu? Saya akan tinggal jauh, rumah saya ikut anak. Di mana? Memang sangat jauh, di daerah Pendrit sana. Saya bilang, ya enggak apa-apa, cari gereja yang dekat sana. Kita sama, gereja adalah yang penting Tuhan Yesus. Sebelum COVID dia udah pindah dan dia enggak pernah ketemu, paling memberi kabar di waktu Natal atau Paskah pada semu, pada istri saya. Dan saya berdoa, udah lama saya bayangkan ini ibu kemana orang. Tiba-tiba saya melihat ada berita duka. Dan kemarin dikremasikan. Ketika saya datang, saya ingat. Banyak teman-teman di masa 4 tahun, 5 tahun belakangan ini. Saya melihat berita-berita duka seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita peka? Apakah kita menyadari, saudara-saudara? Kenapa kok kita belum? Kenapa kita dilewatkan? Lebih-lebih saudara-saudara, kita menyaksikan 4 tahun berturut-turut dari tahun 2020. Khususnya paling berat sekali sampai tahun 2021. Berita duka karena COVID. Teman-teman baik saya banyak sekali yang berpulang. Jemaat-jemaat Tuhan yang senior. Saudara, mereka mendahului kita. Pertanyaannya, kenapa kita masih
Saudara-saudara, kenapa kita boleh diberi kesempatan memasuki tahun 2025 ini, saudara? Tentu kita percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud dan Tuhan mempunyai rencana. Kalau kita hidup masih sama hari ini seperti dulu, saudara, kita perlu bertanya-tanya. Kalau kita menyadari anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kita hidup masih sama seperti sebelum pandemi, sama seperti nggak ngerti Alkitab, sama seperti nggak mengerti maksud dan rencana Tuhan. Sebelum pandemi kita malas, setelah pandemi kita tambah malas. Sebelum pandemi kita tidak melayani Tuhan, tidak setia beribadah. Setelah pandemi juga kita masih sama, belum melayani bahkan tidak beribadah. Kalau sebelum pandemi kita hidup di dalam perhidupan, di dalam dosa, hidup yang brengsek, tidak mengalami pertobatan sejati, hanya tahu teori tentang Kristen, tentang Alkitab, tahu tetap tentang ibadah, tetapi tetap hidup dalam dosa. Setelah pandemi sama saja. Apa artinya, saudara? Saudara-saudara, bukan Tuhan tidak sayang pada mereka yang mendahului kita. Tetapi yang jelas Tuhan boleh dikatakan tugas mereka sudah selesai. Mereka yang mendahului kita bukan berarti mereka tidak baik, sementara kita yang baik, tidak. Sesungguhnya kita ini yang masih diberikan kesempatan, mari kita bersyukur. Dan kita keselamatan itu yang Tuhan anugerahkan melalui Kristus, kita gunakan untuk mengasihi dan mengimani, bahkan percaya lebih lagi kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menerima itu? Apakah kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita. Kisah para Rasul memberikan satu inti berita di mana kita mau tidak mau melihat bahwa siapakah diri kita, mau tidak mau kita menyadari siapakah pertolongan kita, kepada siapakah kita datang, kepada siapakah kita mengalami keselamatan itu. Kisah para Rasul memberitahukan inti beritanya adalah Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi prioritas hidup kita. Ini menjadi hal yang utama dalam hidup saudara dan saya. Agar Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Dan kita boleh menjadi saksinya bagi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.